Siti, seorang gadis muda berusia 24 tahun asal Banyuwangi, Jawa Timur, memutuskan untuk menjadi tenaga kerja wanita di Jepang demi membantu keluarganya yang hidup sederhana. Siti adalah seorang gadis ceria dengan senyum manis yang selalu terpancar dari wajahnya. Tubuh mungilnya sering membuat orang menyebutnya imut. Walau usianya muda, ia adalah seorang wanita yang tangguh dan penuh tanggung jawab. Ketika tiba di Jepang, ia ditempatkan untuk merawat seorang pria tua bernama Sugiono, seorang duda berusia 68 tahun yang tinggal sendirian di sebuah rumah tradisional di Kyoto. Sugiono adalah mantan profesor seni rupa yang pernah terkenal di masa mudanya, tetapi sekarang hidup tenang dengan rutinitas sederhana. Meskipun awalnya Sugiono dikenal sebagai pria yang keras kepala, hari-hari bersama Siti perlahan mengubah hidupnya. Pertemuan pertama Siti dan Sugiono terasa canggung. Sugiono memandang Siti dengan sinis, menganggap gadis muda itu mungkin tidak akan mampu memahami kebutuhannya. Namun, Siti dengan sopan dan ceria, memperkenalkan dirinya dengan bahasa Jepang yang terbata-bata. "Nama saya Siti, saya akan merawat Anda, kakek Sugiono," ucapnya dengan senyum lebar. Sugiono hanya mengangguk singkat tanpa berkata banyak. Hari-hari pertama terasa berat bagi Siti. Sugiono tidak banyak bicara dan cenderung dingin. Namun, Siti tidak menyerah. Ia tetap merawat kakek itu dengan sepenuh hati, membantunya makan, membersihkan rumah, dan menghiburnya dengan cerita-cerita dari Indonesia. Seiring waktu, perlahan dinding di antara mereka mulai runtuh. Siti sering memasak makanan khas Indonesia, seperti rendang dan nasi goreng, yang ternyata disukai oleh Sugiono. Di lain waktu, Sugiono mengajari Siti tentang budaya Jepang, mulai dari cara menyeduh teh hijau hingga seni melipat origami. "Kau tahu Siti, hidup ini seperti melipat kertas. Kadang kita harus melewati lipatan yang sulit sebelum akhirnya menghasilkan sesuatu yang indah," ujar Sugiono sambil melipat origami berbentuk bangau. Siti mendengarkan dengan kagum, mengangguk penuh perhatian. "Saya ingin belajar banyak dari kakek. Kakek sangat pintar." Sugiono mulai menikmati keberadaan Siti. Mereka sering duduk bersama di taman kecil di belakang rumah, mengobrol tentang banyak hal, dari seni, kehidupan, hingga mimpi-mimpi Siti untuk masa depan. Terkadang Sugiono menggoda Siti dengan mencubit pipinya, membuat gadis itu tersipu malu. "Kau ini terlalu imut Siti. Jangan-jangan semua lelaki di desamu menunggumu pulang untuk menikah," canda Sugiono suatu hari. Siti tertawa kecil, wajahnya memerah. "Ah, kakek bercanda saja. Saya ini hanya gadis biasa." Namun, di balik tawa mereka, ada kehangatan yang tumbuh. Sugiono mulai merasa hidupnya yang sepi menjadi lebih berwarna dengan kehadiran Siti, sementara Siti merasakan kasih sayang seorang pria tua yang bijaksana, sesuatu yang tidak pernah ia duga akan ia temukan. Suatu hari, Sugiono jatuh sakit karena kelelahan. Siti dengan setia merawatnya sepanjang hari. Ia mengganti kompres, memasak bubur, dan duduk di samping tempat tidur Sugiono, memastikan pria tua itu merasa nyaman. "Kakek, jangan sakit terus ya. Kalau kakek sakit saya sedih," kata Siti sambil menggenggam tangan Sugiono. Sugiono menatap Siti dengan mata lembut. "Kau terlalu baik padaku Siti. Kau membuatku merasa muda kembali." Siti tertawa kecil. "Ah, kakek masih kuat kok. Nanti kakek bisa jalan-jalan lagi." Hari-hari berikutnya, Sugiono semakin menunjukkan perhatian kepada Siti. Ia mulai membuatkan teh hangat untuk Siti saat gadis itu terlihat lelah. Mereka juga mulai berjalan-jalan ke taman bunga dekat rumah, menikmati pemandangan sakura yang bermekaran. Saat angin musim semi berhembus, kelopak bunga beterbangan,
dan Sugiono tanpa sadar mengulurkan tangan untuk menyentuh pipi Siti. "Siti, apa kau tahu? Kau membawa kebahagiaan dalam hidupku." Siti terkejut, tetapi ia tidak menolak. Ia hanya tersenyum lembut. Dalam hatinya, ia mulai menyadari bahwa ia merasakan sesuatu yang lebih dari sekadar rasa hormat kepada Sugiono. Suatu sore, ketika hujan rintik-rintik membasahi taman di belakang rumah, Siti dan Sugiono duduk bersama di bawah payung besar sambil menikmati secangkir teh hangat. Sugiono dengan hati-hati merapikan selimut kecil yang diselimutkan pada bahu Siti agar gadis itu tidak kedinginan. "Siti, kau tahu? Aku merasa hujan tidak lagi terasa sendu sejak kau di sini. Kau seperti sinar matahari kecil yang menghangatkan hariku," katanya dengan gombal. Siti menundukkan wajah, pipinya merona merah. "Kakek? Kenapa kakek selalu tahu cara membuat saya tersipu?" Di lain waktu, ketika mereka sedang merawat kebun kecil di halaman, Sugiono memperhatikan Siti yang asyik menanam bunga krisan. Tiba-tiba, Sugiono mencabut satu tangkai bunga sakura yang jatuh ke tanah dan dengan lembut menyematkannya di rambut Siti. "Sekarang kau lebih cantik dari bunga-bunga ini," ucapnya dengan nada lembut. Siti tertawa kecil, berusaha menyembunyikan rasa bahagianya. "Kakek ini suka sekali menggombal ya," jawabnya, meski dalam hatinya ia sangat tersentuh. Momen-momen sederhana itu membuat kebersamaan mereka semakin berarti, mempererat ikatan yang tidak pernah mereka sangka akan terjalin. Suatu malam, saat mereka duduk di beranda rumah, Sugiono menceritakan masa lalunya. Ia kehilangan istrinya 20 tahun yang lalu dan sejak saat itu hidup sendiri. Ia merasa bahwa usianya yang tua tidak memungkinkan baginya untuk kembali merasakan cinta. Namun, ia menatap Siti dan berkata, "Tapi kau datang, Siti. Kau membuatku merasa bahwa cinta itu tidak pernah mengenal usia." Siti terdiam sejenak sebelum menjawab, "Kakek, saya juga tidak pernah menyangka akan merasa seperti ini, tapi saya bahagia bersama kakek." Dalam keheningan malam itu, mereka saling menatap. Meskipun jarak usia mereka sangat jauh, cinta yang tulus mulai tumbuh di antara mereka. Kisah cinta Siti dan Sugiono menjadi pembicaraan hangat di lingkungan sekitar. Beberapa orang memandang mereka dengan skeptis, tetapi mereka tidak peduli. Cinta mereka adalah sesuatu yang murni dan tidak bisa dijelaskan dengan logika. Sugiono, yang awalnya merasa bahwa hidupnya telah berakhir di usia senja, kini menemukan semangat baru. Siti, yang datang ke Jepang dengan tujuan membantu keluarganya, akhirnya menemukan sesuatu yang lebih dari sekadar pekerjaan. Ia menemukan seseorang yang benar-benar menghargainya. Mereka memutuskan untuk menikah dalam sebuah upacara sederhana yang dihadiri oleh tetangga dan teman-teman dekat. Siti mengenakan kebaya putih, sementara Sugiono memakai kimono tradisional Jepang. Dalam janji suci mereka, Siti berkata, "Kakek, saya berjanji akan selalu menjaga kakek, seperti kakek yang selalu menjaga hati saya." Sugiono tersenyum dan membalas, "Dan aku berjanji akan membuatmu bahagia, Siti, hingga akhir hayatku." Setelah menikah, mereka menjalani hidup dengan penuh kebahagiaan di rumah kecil mereka di Kyoto. Cinta mereka menjadi bukti bahwa perbedaan usia dan budaya tidak pernah menjadi penghalang ketika dua hati yang tulus bersatu. Siti dan Sugiono menjalani hari-hari mereka dengan penuh cinta, saling melengkapi, dan menikmati setiap momen bersama.